Apa kabarmu? Semoga hari ini kamu ada di keadaan yang menyenangkan, bahagia, damai, tenang. Karena aku mau cerita tentang seorang perempuan yang tidak pernah pandai soal menarik perhatian. Perempuan ini tidak pernah dan tidak mau untuk berebut bicara. Sejak dulu, dia tidak terbiasa untuk menyela, tidak merasa perlu untuk menjelaskan dirinya setiap kali ruangan menjadi ramai. Di banyak pertemuan, dia memilih untuk duduk sedikit ke belakang, hanya mendengarkan, mencatat, dan memperhatikan alur yang sering kali terlewat oleh orang-orang yang terlalu sibuk bersuara. Dan karena itu, dia sering dianggap tidak ada. Sejak lama, hidup memperkenalkannya pada satu peran yang sama. Dia yang mengerjakan dalam diam, dia juga yang merapikan, dan dia pula yang memastikan semuanya berjalan. Tapi, bukan dia yang dipuji, bukan dia yang disebut pertama kali, bukan dia juga yang dipikirkan saat tanggung jawab besar dibagikan. Dia terlalu diam, kata mereka, terlalu tenang, dianggap tidak bisa apa-apa, tidak bisa diandalkan, terlalu tidak menjual. Ada hari-hari di mana idenya dipakai tanpa namanya disebut. Ada momen di mana hasil kerjanya dipresentasikan oleh orang lain dengan suara yang lebih lantang, tanpa menyebutkan dia yang membuatnya. Bahkan, karyanya diakui oleh orang lain yang merasa bisa seenaknya memakai hasil kerjanya. Dia hanya mendengarkan, melihat orang-orang mengangguk, dan memilih untuk tidak mengoreksi apapun. Dia tidak protes, tidak menyela. Bukan karena dia tidak mampu, melainkan karena dia terbiasa membiarkan hasilnya berbicara, membiarkan orang-orang yang bersikap seenaknya untuk terkena karmanya. Orang sering salah mengartikannya. Diam dianggap ragu, tenang dianggap tidak siap, tidak mempromosikan diri dianggap tidak punya kapasitas. Padahal dia hanya bekerja dengan cara yang berbeda. Dia mempelajari detail yang tidak diminati oleh siapapun, menyusun sistem yang tidak terlihat dari luar. Dia menanggung resiko tanpa banyak kata. Dia bergerak dalam diam. Ada satu kalimat yang terlalu sering dia dengar. Kita butuh orang yang lebih berani untuk tampil. Kalimat itu tidak terdengar kejam, tapi berulang kali, dia merasa seperti ada pintu yang ditutup pelan tepat di depan wajahnya. Dia tidak marah. Dia hanya mencatatnya sebagai pengingat. Beginilah dunia membaca orang seperti dirinya. Dia tidak pernah berhenti belajar. Saat orang lain sibuk menunjukkan, dia sibuk untuk memahami. Di saat orang lain menjual ide, dia sibuk untuk membangun fondasinya. Dia tidak mengejar pengakuan. Dia mengejar ketepatan. Dan diam-diam, kemampuannya tumbuh jauh melewati ekspektasi orang-orang yang tidak pernah benar-benar melihatnya. Ada masa di mana dia sempat bertanya pada dirinya sendiri, apa
Aku harus berubah agar dianggap layak. Dia mencoba bicara sedikit lebih keras, sedikit lebih sering muncul. Tapi rasanya asing. Bukan karena dia tidak mampu, melainkan karena itu bukan caranya bekerja. Dia menyadari sesuatu yang penting. Dia tidak kekurangan suara. Dia hanya memilih kapan untuk menggunakan kemampuannya. Waktu berjalan. Orang-orang datang dan pergi. Beberapa yang paling vokal perlahan terlihat kosong saat harus mempertanggungjawabkan hasilnya. Dan di saat itulah nama perempuan itu mulai disebut. Pelan, tapi dengan rasa percaya. Bahwa akhirnya orang-orang mulai mengakui dia yang mengerjakan bagian tersulit. Dia yang tahu detailnya. Dia yang lebih paham. Dia yang bisa memegang ini karena dia yang membuatnya. Tanggung jawab besar akhirnya datang. Bukan karena dia meminta, tapi karena sistem yang dia bangun tidak bisa digantikan. Dia menerima dengan tenang. Tidak ada selebrasi berlebihan. Tidak ada pengumuman besar-besaran. Dia tetap sama, hanya posisinya yang berubah. Di peran barunya, dia tidak tiba-tiba menjadi orang yang paling berisik. Dia memimpin dengan kejelasan, dengan konsistensi, dengan keputusan yang matang. Orang-orang akhirnya mulai merasakan kehadirannya. Ternyata, dia bukan orang yang bisa disepelekan. Kehidupan telah membuatnya belajar untuk tumbuh dengan kuat, bukan tumbuh dengan curang. Suatu hari, seseorang berkata padanya, "Aku baru sadar, selama ini ternyata kamu yang paling siap." Dan dia cuma tersenyum kecil. Bukan karena puas akhirnya dilihat, melainkan karena dia tahu dia memang tidak pernah salah menilai dirinya sendiri. Dia akhirnya belajar satu hal penting. Kerendahan hati tidak harus berarti menghilang. Bekerja di balik layar tidak harus selamanya tidak terlihat. Ada saatnya diam itu perlu. Dan ada saatnya kehadiran perlu dimunculkan agar arah bisa dipegang dengan benar. Dia tidak berubah menjadi orang lain. Dia hanya memberi ruang pada dunia untuk melihatnya dengan lebih utuh. Bukan hanya sebagai pelaksana, tapi sebagai pemimpin. Bukan hanya sebagai pendukung, tapi sebagai penentu arah. Jika kamu mendengarkan cerita ini dan merasa terlalu sering diremehkan karena kamu tidak banyak bicara, ingat ini. Tidak semua orang yang diam tidak mampu untuk memimpin. Tidak semua orang yang terlihat paling banyak bicara itu layak untuk dipercaya. Ada orang-orang yang bekerja dalam sunyi, membangun dalam kesabaran, dan tiba pada waktunya dengan kekuatan yang tidak perlu dibuktikan. Perempuan itu berdiri di tempat yang dulu terasa terlalu besar baginya. Sekarang, dia tahu. Dia tidak pernah terlalu kecil. Dia hanya terlalu tenang untuk dunia yang terlalu bising. Dan ketika akhirnya dia terlihat, itu bukan karena dia berubah, melainkan karena dunia akhirnya belajar melihat dengan benar.